Oke, halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini. Ya, hari ini adalah bulan Juli ke Agustus ya, tahun 2026 ya. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Itu sudut pandang kita sebagai misalnya kita konsumen dari sepeda ya, dengan mereka yang dimanufaktur sepeda, itu cara pandangnya beda ya. Nah, kita tahu Tour de France ini barusan selesai. Ya, sebelum-sebelumnya di episode sebelumnya juga saya pernah jelaskan bahwa justru Tour de France ini adalah ajang di mana mereka ngetes barang-barang baru. Ya, semua barang-barang baru yang akan diterbitkan, akan dipasarkan di pasar, itu dites dulu di Tour de France. Ya, jadi misalnya kalau sebuah produk itu dites di tahun 2026 misalnya Juli Tour de France ini, nanti launchingnya itu tahun depan. Dites dulu, oh bagus, oh tahan, oh ada begini, oh cacatnya di sini. Mereka kan masih ada beberapa bulan untuk diperbaiki, untuk kemudian nanti launch di sekitar Desember, November tahun yang sama, atau quarter one di tahun yang baru. Diar launching. Ya. Tapi Shimano launch justru setelah TDF. Berarti apa? Kalau Shimano launching Dura-Ace wheelset-nya itu setelah TDF, jadi di bulan Juli ini, berarti kan sebelum-sebelumnya mereka sudah ngetes. Sebelum-sebelumnya itu kapan? Ya sebelum-sebelumnya itu ya beberapa bulan sebelumnya. Ya ternyata memang benar. Yang dibuat tes itu Matthew van der Poel, MVDP. Luar biasa ya. Jadi sepanjang Tour de France 21 hari MVDP menggunakan Shimano Dura-Ace. Dia memenangkan 2 stage loh menggunakan Dura-Ace. Sampai yakin di launching. Ya, ternyata memang Dura-Ace atau Shimano yang terbaru wheelset ini juga pasti banyak improvementnya dibanding sebelumnya. Ya pasti. Ya, selalu dari segi berat, yaitu tambah ringan. Secara stiffness juga pasti bertambah. Terus carbon layup juga pasti baru. Ya. Tapi secara harga jangan harap harga sama atau bahkan lebih murah, itu mustahil. Yang pasti harganya naik. Ya. Naiknya itu berapa? Ya kita nggak tahu, tergantung kurs pada saat itu juga. Apalagi kita tinggal di negara Indonesia, ya. Oke, tapi apapun, kita mau cari tahu kenapa sih wheelset karbon itu tidak bisa murah. Apalagi kalau wheelset itu bermerek, ya. Kalau seperti Envy, Zip, Roval, Shimano Dura-Ace, yang level Dura-Ace loh ya, Ultegra ke atas lah. Terus lightweight apalagi, dan lain-lain. Campagnolo Bora. Kenapa kok wheelset ini tidak bisa murah? Kalau murah orang pasti curiga, konsumen pasti curiga. Loh, ada beberapa tahun yang lalu Zip mengeluarkan seri S di belakangnya. Murah. Separuh harga yang tipe itu
utamanya, separuh harganya. NV kemudian launching juga seri Foundation. Tapi apa ya jadinya? Ketika konsumen sudah membelinya, akhirnya mereka berpikir setelah merasakan, iya ya, kalau misalnya ada duit dan duitnya memang ada, ngapain aku beli ini? Gitu. Langsung. Toh akhirnya saya juga beli yang level atas itu dan foundationnya akhirnya meledak, gak dipakai. Atau kalau dia dijual rugi. Nah itu loh. Itulah ya. Jadi merek-merek ini waktu membuat wheelsetnya itu syarat dengan riset-riset, feedback dari pembalapnya. Mereka kan sudah membayar pembalapnya mahal. Ya, atau mereka memakai wheelset ini free, percuma, free. Bahasa Malaysianya itu percuma, free. Pakai-pakaian rusak ya wis. Tapi nanti kamu feedback kekurangannya apa sebagai riset. Tapi kalau misalnya Pogacar, Remco, dan sebagainya, itu NV yang malah membayar juga. Ya, untuk itu tidak bisa murah. NV-nya Pogacar yang SES 4.5 Pro itu aja sudah 80 jutaan. Ya memang masih ada yang lebih mahal kayak lightweight. Beberapa tahun yang lalu lightweight Obermeier aja waktu pertama kali keluar harganya sudah tembus 120 juta. Sudah tembus di atasnya. Sekarang Milenstein pasti sudah di atas 100 juta lebih. 120 jutaan. Obermeier bisa-bisa 140 lebih. Wow. Ya. Waktu itu memang lightweight sempat memonopoli pangsa pasar wheelset teringan di dunia. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Mereka berlomba-lomba untuk menjadikan wheelset itu paling ringan ya. Ada Zip yang terbaru seri 2, tipis ya. 202 NSW ini. Lebih ringan lagi, teringan. Ya itu. Riset teknologi baru ya. Komponen baru, parts baru dan sebagainya ini butuh duit. Dan harganya tidak murah. Maka dari itu waktu launching pasti mahal. Lagian ya, siapa sih di dunia ini yang beli wheelset ini? Apakah orang biasa kayak saya beli wheelsetnya Pogacar? Ya enggak. Buat apa gitu loh. Ya, saya cukup dengan level 105. Strummer kiri hori pun saya pakai kok. Saya pakai Shimano Dura-Ace itu aja saya merasa mewah banget. Saya pakai Reynolds yang Black Label itu, mewah banget. Seolah-olah itu effortless gitu loh. Meluncur begitu. Ya itu uang yang Anda bayar ya untuk teknologi yang seperti itu. Ya, lagian tidak diproduksi banyak. Jadi NV-nya Pro miliknya Pogacar misalnya satu contoh, paling di seluruh dunia paling diproduksi tidak lebih dari 2.000 unit. Saya yakin itu. Mungkin Indonesia ya yang punya Pro-nya Pogacar ya enggak lebih dari 20 orang lah. Kalau saya lihat ini. Begitu ya. Iya, limited banget. Harganya aja limited. Sangat amat limited. Kalau misalnya ada pun ya Indonesia tidak lebih dari 50 lah. Apalagi Indonesia itu konsumen barang-barang mahal sepeda itu paling nomor 1 di Asia Tenggara kayak nggak salah. Ya, konsumen terbesar lightweight itu di Indonesia. Jangan kaget. Ya. Apalagi? Kenapa kok wheelset karbon yang premium tidak bisa murah? Ya karena kalau pertama ya, kalau murah pasti Anda curiga. Ono sesuatu ya berarti. Pasti retak.
pasti cacat, pasti menceng dan sebagainya. Kedua, nggak diproduksi banyak, sangat limited edition, karena yang butuh wheelset itu ya orang-orang tertentu, ya. Terus ketiga yaitu ya semua komponennya itu memang mahal, dan masing-masing komponen itu juga tidak diproduksi banyak, ya. Kayak internal hubnya, internal sistem, aku saya lupa apa itu, punyanya Envy itu ya juga enggak. Improvement dari Shimano hubnya itu ya juga misalnya waterproof itu ya juga mahal harganya dan sebagainya. Spoke karbon itu ya juga mahal. Carbon layup yang baru semuanya mahal jadinya, ya. Jadi tiap-tiap merek itu dia juga pusing memikirkan saya harus bandrol berapa ini, ya. Jadi menurut saya standarnya Shimano itu justru harus digunakan sebagai barometernya, ya. Perkiraan saya Dura-Ace yang baru itu ya dibanderol sekitar 40 jutaan lah, ya. Yang model sebelumnya itu kan sekitar 28-an retail, ya. Jadi wajar ya sekitar ya ada kenaikan 20%, 25%, 30% begitu. Tapi jangan salah, kompetitornya harganya sudah 2 kali lipatnya lagi. Envy 80-an, Roval ya 70-80-an, Zip ya 70-80-an, Bora Ultra WTO sudah 50-an, tembus sudah. Fulcrum ya harganya segitu. Jadi merek-merek ini sudah tidak bisa murah, ya, jangan kaget. Jadi di episode kali ini itu memang saya menjelaskan kenapa kok wheelset ini tidak bisa murah. Ya karena dia mengutamakan performance. Apakah Anda butuh performance yang sebegitu? Ya, Anda pakai lightweight beli 100 juta, ya mampu beli sih mampu. Tapi kalau misalnya Anda pakai kemudian kena jeglong, jedok, pecah, ya memang Anda beli asuransinya dan sebagainya. Tapi itu kan tandanya bahwa sebetulnya Anda beli bisa, tapi make nggak bisa. Bisa beli, nggak bisa make. Ya, kalau misalnya Anda beli terus makainya itu di aspal yang halus, nanjak di gunung paling tinggi, ya enggak apa-apa. Lightweight Millenstein, lightweight Obermeyer, gitu. Envy-nya Pogacar, ya itu. Sudah pakai itu, terus daerah Anda jalannya kayak gitu. Enggak apa-apa, aku beli, aku punya duit. Ya enggak, aneh. Ya itu. Ya, mungkin episode ini singkat aja ya. Saya kok penasaran untuk menjelaskan. Sudah jangan harap misalnya wheelset karbon dari yang merek-merek ini, walaupun Shimano barusan launching Dura-Ace, Ultegra, dan jangan harap murah lagi. Ya Anda bisa berharap murah lah, yang seri 105-nya atau Ultegranya. Mungkin 105-nya itu mungkin sudah 25 jutaan lah. Ultegra ya sekitar 30 jutaan lah nanti. Ya itu harga baru loh ya, dengan kurs dan sebagainya. Sedangkan kompetitornya itu harganya sudah jauh di atasnya. Ya, saya tetap mau wheelset karbonnya murah. Yaitu nanti di episode yang terpisah aja dah, jangan dicampur di episode ini. Ya, oke. Jadi makin jelas. Kalau itu memang bukan standarnya kita, bukan levelnya kita, ya kita hanya menikmati saja. Ya, syukur-syukur kalau teman Anda beli dan Anda bisa nyoba. Wah, enak ya. Ya sudah enak. Cukup di enak aja. Cukup di kata-kata enak aja. Jangan dibawa pulang, disimpan, diopeni. Ya wis. Ya, oke. Saya rasa sampai di sini saja. Sampai ketemu di episode nanti yang tentang wheelset murah, why not? Ya, oke. Sekian, terima kasih.